Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, nama saya Lutfiandi Rizky Kurnia dengan NRP 1520230116 beserta rekan. Saya Yosua Renggiar dengan NRP 15/2023/019. Dan saya Muhammad Rizky NRP 15/2023/020. Kami di sini dari kelompok A3 akan menjelaskan simulasi program yang bernama Kanopi Otomatis. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu sistem kanopi otomatis. Sistem kanopi otomatis merupakan sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi dengan menggunakan berbagai sensor dan input. Sistem ini mengandalkan tombol button sebagai input manual, sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan, serta sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut, sistem dapat secara otomatis mengendalikan pergerakan kanopi, seperti menutup kanopi saat terdeteksi hujan atau sinar matahari terlalu terik, dan membuka kanopi ketika cuaca mendukung. Dengan fitur ini, sistem kanopi otomatis mampu memberikan perlindungan optimal terhadap perubahan cuaca, sekaligus mempermudah pengoperasian bagi pengguna. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari sistem kanopi otomatis? Sistem kanopi otomatis dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator guna menciptakan pengalaman yang cerdas dan praktis. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan input dari sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, serta sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Tombol button juga disediakan untuk memungkinkan pengendalian manual oleh pengguna. Data dari sensor-sensor tersebut diproses oleh microcontroller untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Jika suhu terlalu tinggi, kelembapan meningkat yang berarti indikasi ada hujan, atau intensitas cahaya terlalu terang. Sistem akan memerintahkan servo motor untuk menutup kanopi secara otomatis. Jika kondisi cuaca mendukung, kanopi akan dibuka. Sebagai pelengkap, buzzer akan memberikan peringatan suara setiap kali terjadi perubahan status pada kanopi. Sementara LED digunakan sebagai indikator visual. Kemudian, sistem ini memungkinkan pengendalian yang otomatis dan efisien, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola kanopi sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita mensimulasikannya menggunakan Walkway. Apa sih Walkway itu? Walkway adalah sebuah simulator berbasis web yang memungkinkan pengembang untuk membuat, menguji, dan memvisualisasikan proyek microcontroller seperti Arduino. Kita membuat simulasi kanopi otomatis ini menggunakan Walkway. Dengan Walkway, kita bisa membuat rangkaian elektronik dan memprogram perangkat secara virtual yang mempercepat proses pengembangan dan pengujian. Kemudian, apa saja sih input dan output dari sistem kanopi otomatis ini? Inputnya terdiri dari sensor LDR, sensor DHT, button untuk buzzer, dan button untuk servo. Kemudian outputnya terdiri dari LCD, LED berwarna merah, LED berwarna hijau, servo, dan buzzer. Lalu selanjutnya ada rangkaian mikrokontroler. Nah, di sini tuh si rangkaiannya yang pertama untuk DHT pin kita menggunakan rangkaian di nomor 2 untuk si Arduino Uno-nya. Lalu untuk LDR kita itu memakai sensor untuk analog A0. Lalu untuk buzzer pin kita menggunakan 4. Lalu untuk button buzzer pin kita menggunakan nomor 9. Lalu untuk button servo pin menggunakan nomor 6. Untuk servo pin menggunakan nomor 10. Dan red pin untuk lampu yang berwarna merah itu di nomor 8 dan green LED pin di nomor 7. Nah, lalu apa saja sih komponen microcontroller? Yang pertama itu ada LDR. Sensor LDR ini adalah komponen elektronik yang mengubah nilai resistensi berdasarkan intensitas cahaya. Lalu yang kedua yaitu ada DHT22. Sensor DHT ini adalah jenis sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Lalu selanjutnya ada servo. Nah, servo ini tuh sering digunakan dalam aplikasi kontrol posisi atau pergerakan. Servo motor biasanya dilengkapi dengan komponen seperti encoder atau potensiometer yang berfungsi sebagai sensor untuk memberikan umpan balik terhadap posisi atau kecepatan motor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosua. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen microcontroller buzzer. Nah, buzzer adalah aktuator yang digunakan untuk menghasilkan suara sebagai respon terhadap sinyal input tertentu. Buzzer sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik untuk memberikan peringatan, notifikasi, atau indikasi suara. Nah, yang berikutnya komponen microcontroller LCD. LCD atau Liquid Crystal Display
adalah layar tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menampilkan teks, angka, atau simbol. Nah, yang berikutnya ada komponen microcontroller button. Nah, button atau tombol adalah komponen elektronik yang digunakan sebagai saklar atau switch. Sementara ketika ditekan, tombol akan menghubungkan sirkuit listrik on, dan ketika dilepaskan, sirkuit akan terputus atau off. Nah, yang berikutnya komponen microcontroller LED. LED atau light emitting diode adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. LED adalah diode khusus yang hanya mengalirkan arus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.